Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Falah Official. Bagaimana kabar kalian? Tentunya di kesempatan kali ini, kalian semua dalam keadaan sehat dan pastinya siap berwisata bersama Falah Official. Oke teman-teman semua, di kesempatan kali ini, Falah Official akan membagikan info wisata dari wilayah Yogyakarta, yaitu Masjid Gede Kauman Yogyakarta, Indonesia. Sambil kalian menikmati Masjid Gede Kauman ini, sedikit saya akan menjelaskan tentang Masjid Gede Kauman Yogyakarta. Masjid Raya Yogyakarta, atau lebih dikenal sebagai Kagungan Dalam Masjid Gede Kauman, merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Kesultanan Yogyakarta. Keberadaan Masjid Gede Kauman Yogyakarta ini menegaskan bahwa keberadaan Yogyakarta sebagai kerajaan Islam. Masjid Gede ini dibangun di sisi barat alun-alun utara dan barat daya Pasar Beringharjo, tidak jauh dari bangunan keraton. Tata ruang ibu kota kerajaan yang menempatkan keraton sebagai pusat pemerintahan, pasar sebagai pusat ekonomi, dan tempat peribadatan sebagai pusat agama dalam posisi seperti ini telah dilakukan oleh kerajaan-kerajaan Jawa semenjak era Majapahit. Masjid Gede Kauman ini didirikan pada hari Ahad Wage tanggal 29 Mei 1773 Masehi atau 6 Rabiul Akhir 1187 Hijriah atau Alif 1699 Jawa. Pendirian tersebut ditandai dengan candra sengkala yang berbunyi Gapura Trus Winayang Jalma. Sengkala tersebut tertulis pada prasasti di serambi masjid. Masjid Gede Kauman ini didirikan atas prakarsa Sri Sultan Hamengkubuwono I dan Kyai Fakih Ibrahim Diponingrat selaku penghulu keraton. Adapun rancangan bangunannya dikerjakan oleh Kyai Wiryokusumo. Gaya arsitektur Masjid Gede ini mewarisi gaya Masjid Demak, yaitu karakteristik dari masjid ini adalah keberadaan 4 pilar utama atau dikenal dengan Saka Guru dengan atap berbentuk tajuk lambang teplok. Tajuk lambang teplok ini adalah bentuk atap bersusun 3. Secara filosofis, 3 tingkatan pada atap menggambarkan tahapan dalam menekuni ilmu tasawuf, yaitu syariat, torekot, dan makrifat. 3 tingkat pada atap tersebut juga dimaknai sebagai iman, Islam, dan ihsan. Terdapat 48 pilar di dalam bangunan masjid ini. Sementara atapnya terdiri dari 16 sisi dengan 3 tingkat. Bagian-bagian masjid terdiri dari mi'rab atau tempat pengimaman, liwan yaitu ruangan luas untuk jamaah, serambi yang merupakan bagian luar bangunan, dan tempat wudhu. Di dalam Masjid Gede Kauman ini terdapat ruangan khusus bagi raja ketika hadir di masjid. Berada di baris terdepan dikenal dengan maksuro. Sebagai ciri bahwa masjid ini milik sultan, maka di puncak atap dipasang hiasan mahkota berbentuk bunga. Hiasan pada puncak atap semacam ini disebut sebagai mustaka. Mustaka pada puncak-puncak masjid milik sultan merupakan stilirisasi dari bentuk gada, daun kluwih, dan bunga gambir. Gada melambangkan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, daun kluwih mengarah pada kata linuwih atau lebih, yaitu manusia akan memiliki kelebihan jika telah melewati 3 tahapan ilmu tasawuf. Sedangkan bunga gambir melambangkan arum angambar atau keharuman yang menebar. Bangunan Masjid Gede ini diperluas karena jamaah yang bertambah banyak. Hanya 2 tahun sejak didirikan. Perluasan tersebut berbentuk pembangunan serambi dengan bentuk limasan 2 tingkat, ditandai dengan candra sekala yang berbunyi Tunggal Windu Pandita Ratu. Pembangunan serambi tersebut bersamaan dengan pembangunan 2 bangunan tambahan yang disebut sebagai pagongan. 2 bangunan tersebut dipergunakan sebagai tempat 2 rangkaian gamelan pusaka, yakni Kiai Guntur Madu dan Kiai Nagawilaga. Kedua gamelan itu dimainkan selama berlangsungnya upacara sekaten. Sebagai bagian tak terpisahkan dari Keraton Yogyakarta, Masjid Gede Kauman ini turut dalam dinamika bangsa Indonesia. Dalam masa perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia, bangunan Pajagan digunakan sebagai markas arsakar Perang Belanda. Para pahlawan yang gugur kemudian dimakamkan di sisi barat masjid ini. Selain itu, Masjid Gede Kauman ini terus menjadi sarana perjuangan, baik bagi komponen Angkatan 66
dalam menumbangkan Orde Lama maupun bagi pejuang reformasi dalam menumbangkan Orde Baru. Demikian teman-teman semua, sejarah singkat tentang Masjid Kauman Yogyakarta, Indonesia. Tentunya bisa menjadi referensi dan edukasi wisata kalian. Dan juga jangan lupa buat teman-teman semua yang tidak ingin ketinggalan info wisata terupdate di channel Falah Official, caranya gampang. Subscribe, klik loncengnya, like, komen, dan juga share kepada teman-teman kalian agar semuanya bisa menikmati info wisata terupdate di channel Falah Official.